Selain suami, siapa yang menjadi panutan lah ya, yang dihormati, penyemangat gitu. mungkin. Iya, penyemangat untuk terus hidup gitu, terus bersemangat ngurus keluarga gitu. Papa saya sih. Oh iya. Saya agak ini nih Mbak, kalau udah ini masalah papa, karena beliaunya adalah penyemangat saya dari tahun 2018. Papa nggak ada kan. Jadi sorry sahabat EJ. Nggak, saya kalau bicara tentang papa saya suka sedih gitu, karena memang belum. Semuanya, apa kabar? Sehat ya semua yang di luar sana. Kali ini ketemu lagi dengan saya Tias Bintang di EJ Talk. Wanita dan ceritanya. Banyak cerita yang kita hadirkan di EJ Talk pada kesempatan kali ini. Wanita dengan berbagai ceritanya, suka duka, tapi yang penting harus menginspirasi. Seperti juga pada pertemuan kita kali ini, kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita tangguh, ibu rumah tangga dengan putra-putri yang sudah luar biasa, berprestasi, dan sudah tumbuh dengan besar. Nah, kita mau kenalan ya dengan Mbak Winnie. Halo sahabat EJ, saya dengan Winnie. Putra-putri saya ada 4. Alhamdulillah putra-putri saya yang luar biasa. Mbak Winnie, iya Mbak Tia. Gimana kesehariannya? Mbak Winnie ngapain Alhamdulillah, aja sih? Alhamdulillah. Selain ngurus anak? Ya dari pagi sampai saya malam tuh alhamdulillah ada kegiatan bekerja lah Mbak. Sibuk lah ya pokoknya. Di luar, iya. Tapi sebelum bekerja biasanya saya menyiapkan sarapan anak-anak dulu, gitu kan. Karena ada anak saya nomor 3, nomor 4 masih kecil, masih gitu. TK, ada yang playgroup juga. Jadi gitu. harus masakin dulu, terus nyiapin sarapan mereka dulu. Kalau kakak-kakaknya udah pada gede, nggak pada mau sarapan, jadi ya sudahlah disiapin makan dulu. Dengan kesibukannya mengurus 4 anak nih, seberapa riwah sih? Ya kalau dibilang riwah sih riwah ya. Cuman kan setiap hari itu rutin dilakukan gitu. Iya. Capek nggak sih? Alhamdulillah kalau untuk merasa capek nggak ya Mbak, karena memang kewajiban kita sebagai seorang ibu gitu. Jadi ya insya Allah untuk anak-anak saya yang terbaik. Ya pasti, karena capek sih ya, cuma kita ikhlas, jadi happy ya. Iya. Iyalah. Betul. Mbak, kita mau cerita lebih lanjut nih. Cerita yang happy aja. Boleh. Tapi saya mau ajak Mbak Winnie untuk ngopi dulu. Oh iya, silakan. Sahabat EJ, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu, sahabat EJ. Enak loh kopinya. Iya, makasih loh udah disuguhin kopi pagi. Tadi belum sempat ngopi nih tadi kita. Pas dong ya. Iya, alhamdulillah. Ini special edition loh. Iya. Enak banget. Nah, dengan rutinitas nih yang selalu dilakukan Mbak Winnie kan, 4 anak sih kebayang ya dari dulu kecil sampai sekarang. Untungnya sih sekarang ada 2 ya, udah besar ya. Udah 2. Jadi 2 mandiri. Hanya 2 aja kecil. Sebagai seorang wanita kan ya, kan pasti punya titik jenuh. Betul. Rasa jenuh. Betul. Jenuh dalam rutinitas keluarga, jenuh dalam keseharian, ya kan, juga memaintain mental kita, ya kan, supaya bisa tetap up dan tetap waras Mbak. Iya benar, itu kalau zaman sekarang mental tuh mesti waras dulu, maka semuanya bisa keurus. Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Ada, di titik jenuh tertinggi itu saya waktu itu. Gitu. Jadi memang mungkin saya cerita sedikit ya tentang 2 anak saya yang nomor 1, nomor 2 ini kan lagi beranjak remaja. Oh iya. Jadi agak sedikit, mungkin bukan susah diatur ya kalau saya bilang. Jadi mereka ini agak ke transisi masa puber. Benar. Jadi dimana setiap kali saya selalu larang ini itu, tapi tetap dilanggar. Sedangkan saya crowded banget kegiatan di kerjaan, udah stres di kerjaan gitu. Pulang saya datang pun juga saya harus beres-beres rumah lagi, nyiapin makan malam mereka, masakin dulu. Terus jujur nggak ada waktu untuk saya sendiri gitu. Nah di situ letak
saya kadang jenuh. Kadang pernah sih kita berpikir apa tak tinggal aja ya, tapi nggak mungkin kan gitu loh, nggak mungkin gitu. Jadi mereka masih butuh support saya gitu, apalagi saya punya suami pegawai negeri dan sekarang sedang bertugas di luar pulau, otomatis saya sebagai seorang ibu ya sebagai seorang ayah gitu. Betul. Jadi anak-anak hanya dipantau ayahnya dari jauh gitu. Jadi kesehariannya mereka selalu bertemu dengan saya. Sekalipun kalau ayahnya pulang, ya ayahnya hanya tahu anak-anaknya beres, anak-anak itu sekolahannya baik gitu kan. Apabila terjadi kesalahan pada anak-anak saya nomor 1, nomor 2 ini, maksudnya mungkin entah nilainya jelek atau apa, otomatis kita loh yang disalahin, Mbak. Itu yang bikin pusing. Sehari-hari kita yang ngurusin. Betul, itu dia. Jadi namanya orang laki ya, jadi kan kamu sebagai ibu gitu. Terkadang ada kata-kata seperti itu, tapi kan kita kan butuh support ya. Iya, betul. Paling tidak kita butuh support yang dimana jangan saya sendiri dong gitu. Kan anak-anak berdua. Betul, tapi ya sekali lagi resiko, Mbak, resiko. Saya nggak mau manja gitu. Memang saya dari dulu dididik sama ayah saya nggak boleh manja. Jadi perempuan harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri karena kamu besok adalah suri tauladan anak-anak dan contoh yang baik buat anak-anak. Kamu harus kuat. Walaupun kamu pengen nangis ya, paling saya kalau jauh dari anak-anak, boleh loh. Betul. Suatu keadaan tertentu memang nangis itu bisa rilis semua. Betul gitu. Mbak. Dan itu rutin saya lakukan sebenarnya di saat nangis. Di kamar mandi aja. Saat kamar mandi aja, Mbak. Karena itu tempat me time saya di situ sendirian. Iya. Karena schedule nangis sudah schedule-nya sama memang harus sih. Iya kan, Mbak. Kita udah stres kerjaan semua. Mungkin nangis adalah salah satu pelampiasan. Kalau lagi bete, kalau lagi capek, pelampiasannya apa? Kalau aku makan. Karena saya orangnya hobi nyanyi. Oh, nyanyi. Jadi terkadang suka ada yang itu tuh karaoke mobile gitu kan. Paling hanya itu aja, nyuri-nyuri satu lagi udah lagu selesai. Yang penting teriak gitu. Yang kita butuhin kan teriak, Mbak, gitu. Jadi ya udah, kalau udah ya udah lega aja, selesai udah gitu. Jadi diusahakan untuk pelampiasan tidak ke anak gitu. Iya, betul. Karena yang harus maintain mental kan cuma kita sendiri yang tahu, kita yang mau melepasinya dengan cara apa, kita sendiri yang tahu. Betul. Nah, karena suami bekerja di luar pulau lah ya gitu, jadi otomatis mengurus semuanya sendiri dengan keempat orang anak. Nah, kadang-kadang dari sebuah perkawinan itu kan kita punya poros gitu ya, maksudnya kalau kita sedang bete, sedang ada masalah, sedang capek, pengen cerita gitu. Betul. Nah, pastinya, ada seseorang nggak yang menjadi istilahnya tuh kuncian kita nih, kalau gue udah cerita ke sosok ini tuh bisa lega, bisa dapat solusi gitu. Solusi saya cuma tahajud. Atau kalau enggak saya berarti ngadunya ke Tuhan. Betul. Karena timing tahajud itu di mana anak-anak sudah pada tidur, Mbak. Jadi di situ saya selalu berkeluh kesahnya sama yang di atas aja. Karena saya percaya, sekalipun sama suami saya percaya gitu, bicara sama dia dari hati ke hati pun juga nggak akan kemana-mana kalau suami ya kan. Cuma kalau jauh dari dia ya saya nggak mungkin cerita ke anak. Anak hanya tahu saya lagi happy, anak hanya tahu bundanya sehat, mental juga gitu kan. Jadi ya saya pergunakan waktu dengan sholat tahajud itu. Ya nangis-nangisnya di malam itu. Selesai sudah saya lega. Paling kalau lagi overthinking, saya lebih mengarah kayak baca Al-Quran atau ya surat Yasin atau apa. Pokoknya saya baca ini saya supaya bisa rilisin emosi saya. Bener-bener. Gitu. Artinya masih on track lah ya. Betul. Stresnya masih on track. Rilis acara lepasnya juga masih on track. Tapi bagus loh Mbak Winnie ini. Gila kalau anak 4 udah namanya udah kerasukan itu si setan stres ya kan. Hati-hati. Benar. Kalau salah belok dikit itu udah yang sini nggak beres, anak nggak beres, semua jadi nggak beres. Tapi kita perlu. Nah ini adalah satu inspirasi ya, bahwa sekuat-kuatnya wanita untuk mengurus apapun tetap ada titik lemahnya. Nah, gimana kita mensiasati titik lemah kita sebagai wanita dengan mencari jalur yang benar gitu, supaya nggak
ditilang nanti Betul. kan kalau salah arah kan ditilang. Betul. Mbak, pastinya suami adalah panutan ya, figur gitu kan. Selain suami, siapa yang menjadi panutan lah ya, yang dihormati, penyemangat gitu. mungkin. Iya, penyemangat untuk terus hidup gitu, terus bersemangat ngurus keluarga gitu. Papa saya sih. Oh iya. Saya agak ini nih Mbak, kalau udah ini masalah papa, karena beliaunya adalah penyemangat saya dari tahun 2018. Okay. Papa nggak ada kan. Jadi sorry sahabat EJ, nggak, saya kalau bicara tentang papa saya suka sedih gitu, karena memang belum pernah saya membahagiakan beliaunya gitu. Mohon maaf, beliau masih ada atau? Almarhum. Oh, sudah. Tahun 2018 di tanggal 28 Februari. Oke. Beliaunya penyemangat saya gitu. Jadi beliau banyak banget masukan, walaupun kalau orang tua zaman dulu itu kan kalau sayang nggak pernah ngomong sayang ya Mbak di depannya. Jadi yang saya tahu papa saya disiplin, galak gitu. Dia punya anak perempuan yang selalu, saya merasa hidup saya kok terkekang banget ya dulu seperti itu. Tapi ternyata beliaunya nggak ada, saya baru sadar bahwa ternyata oh saya dijaga karena saya anak perempuan satu-satunya gitu. Saya kan 2 bersaudara ya. Saya punya adik laki-laki. Saya beliaunya selalu memotivasi saya dan selalu ngasih masukan ke saya. Jangan pernah lemah jadi perempuan gitu. Gimana pun juga kamu ibunya anak-anakmu. Jadi di mana kamu ada, apa yang kamu lakukan baik buruk, anakmu selalu meniru gitu. Dia selalu bicara seperti itu. Jadi setiap kali saya lagi sedih, saya nggak pernah berani curhat sama papa karena memang beliaunya itu orangnya kaku ya. Jadi papa bisa melihat saya di mana saya itu sedang lagi dalam masalah atau lagi mungkin lagi butuh temen sharing, tapi kan saya nggak mungkin sharing sama dia. Tapi beliaunya bisa radarnya tahu gitu. Coba papa sih cuma pesan jangan dialihkan ke kesalahan kamu sama anak-anak ya gitu. Kasihan anak-anak gitu. Jadi semangat saya untuk mendidik anak-anak saya jadi lebih baik lagi sampai saya bisa kuat. Ya namanya rumah tangga ya pasti otomatis ada ujian lah. Saya kan dengan suami sudah 15 tahun mau 16 tahun ini. Ya pasti ujian ada lah Mbak. Tapi beliaunya selalu menguatkan saya. Selalu kasih contoh-contoh yang baik buat saya. Sampai beliaunya terakhir mau meninggal pun juga sama sekali nggak ada pamit apa-apa sama saya. Cuma papa saya bilang nitip cucu-cucu papa, itu saja. Jadi kalau papa nggak ada, kamu harus kuat untuk mendidik anak-anak. Itu aja yang saya masih ingat sampai sekarang. Momen gitu. yang paling indah waktu saat ngapain? Mungkin jadi gini, papa saya itu tentara ya. Jadi beliaunya ini nggak banyak waktu buat saya. Karena saya baru ketemu papa itu semenjak saya lahir, papa saya sudah didinaskan di Timor waktu itu. Waktu itu tahun 80 dan papa saya kembali waktu saya usia di 4 tahun. Jadi saya lahir papa nggak nengok, tiba-tiba saya udah umur 4 tahun papa baru pulang. Jadi banyak waktu yang tersita saya dengan beliaunya gitu. Jadi sampai terakhir juga beliaunya pesan sama suami saya, jangan jauh sama anak-anak gitu, karena papa pernah merasakan di posisi itu. Sekarang papa nggak mungkin dekat dengan anak-anak, jadi papa yang dekat diri dengan cucu-cucu papa. Itu aja. Jadi saya tahu di situ baru sadar bahwa oh iya dia menyadari itu ya ternyata gitu. Papa iya. Jadi saya pikir dari dulu sampai sekarang ini saya pikir oh iya mungkin waktunya jauh begini kita nggak pernah ketemu, papa nggak sadar gitu loh. Tapi ternyata oh menyadari itu gitu. Jadi itu yang bikin terkesan sampai saat ini. Saya Jadi pikir ternyata memang dari dulu sebenarnya bukan, kalau aku boleh menyimpulkan dari ceritanya Mbak Winnie tuh sebenarnya dari dulu tuh bukan karena galak ya, tapi cuma karena dibentuk ya. Karena seorang wanita ya. Tapi beruntung loh. Maksudnya
sudah dibentuk dan hasilnya nih sekarang, ya kan, sudah seberapa kuatnya menjalani kehidupan keluarga, seberapa kuatnya mengurus anak-anak sampai besar gitu. Nah, itu adalah anugerah kalau aku bilang ya, karena tidak sedikit wanita yang tidak mampu bertahan di posisi itu. Apalagi punya anak banyak, ekonomi tidak stabil, gitu. Itu kan banyak orang stres gitu kan. Yang lebih kasihan adalah anak yang jadi korban. Betul Mbak, betul. Iya, itu yang saya hindari sebenarnya. Adalah wanita berbahagia. Amin. Dengan posisi, dengan keadaan sekarang, ya kan? Pasti harus Mbak. Iya. Karena bagi saya seorang ibu itu harus happy dulu Mbak. Iya, betul. Bukan apa-apa, karena kalau ketika kita nggak happy, anak-anak pasti unhappy gitu, nggak bahagia mereka gitu. Jadi saya selalu tanamkan di diri saya sendiri, gimana pun juga, selemah apapun saya, seada masalah pun, seberat apa, saya berusaha untuk happy dulu lah depan anak-anak gitu. Walaupun sebenarnya terkadang memang saya over control. Kadang-kadang ya adalah namanya ibu kelepasan. Apakah menjadi mama yang galak? Kalau galak, mungkin anak-anak saya menilainya saya galak Mbak gitu. Tapi sebenarnya saya lebih ke arah karena tegas ya. Tegas ya. Jadi kalau saya bilang enggak gitu. Jadi karena kadang saya merasa mungkin namanya mama saya dulu ngerasa ini sama kayak saya ya. Jadi beliaunya kan lebih tahu kehidupan dulu gitu loh. Kita pernah begini, jangan lakuin itu gitu. Sama halnya sekarang saya tanamkan ke anak-anak seperti itu. Cuma anak-anak zaman sekarang kan, remaja-remaja sekarang ini, mereka itu. Jadi kalau kita dulu kan kalau diomelin sama orang tua kan otomatis kita diem ya. Tapi kalau anak sekarang adu argumen Mbak. Nah, terkadang saya nggak bisa di sini harus kaku seperti mama saya. Jadi saya harus gimana caranya saya bisa jadi sahabat mereka, supaya mereka sendiri dan saya nggak pernah ada rahasia apapun itu. Saya selalu mengusahakan kan anak saya untuk jangan pernah ada rahasia, karena bunda pun sendiri juga nggak pernah ada rahasia. Padahal sebenarnya ada ya beberapa yang harus di-keep. Maksudnya kayak permasalahan rumah tangga, betul gitu kan bukan untuk konsumsi mereka juga gitu. Jadi saya berusaha untuk menempatkanlah posisi saya di masa-masa milenium seperti ini gitu loh ya kan. Jadi ya lebih membaur aja sama mereka gitu, supaya mereka nggak kaku. Mereka punya perasaan untuk mau ngobrol gitu. Kalau ngobrol tuh jadi kayak apa aja semua bisa diceritain. Betul, itu dia Mbak. Paling pokok itu sih, karena mereka sudah remaja. Saya juga nggak mau nanti apabila nanti mereka lebih berumur lagi, mereka jadi jauh sama saya. Karena hal itu terjadi sama saya dan mama saya gitu. Jadi ada jarak gitu, karena mama terlalu galak ya. Ini baru nih Mbak, galak nih saya. Karena memang saya dan mama saya ada jarak gitu. Jadi tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya menikah, beliaunya jadi kayak sahabatan aja sama saya gitu. Jadi saya jadi paham. Karena sudah berada di sama-sama level yang dewasa. Ya itu. Jadi lebih banyak saya yang harus mengerti lah. Karena beliaunya kan orang tua saya satu-satunya sekarang gitu. Jadi mau nggak mau saya harus menjaga. Jadi kalau misalnya mama saya lagi berselisih paham sama saya cuma ya udahlah ngalah aja gitu. Tapi terkadang ketika kita lagi ada tekanan hidup atau lagi ada problem lah gitu, terus tiba-tiba harus adu argumen dengan mama, ya ada sih rasa ke-trigger gitu pengen emosi gitu, cuma ya udah sih ngalah lagi gitu. Mau gimana Mbak? Iya benar. Menarik banget, sahabat EJ, menarik sekali perbincangan saya dengan Mbak Winnie. Tapi kita akan ngulik lagi cerita-cerita menarik di kehidupan Mbak Winnie dan anak-anaknya terutama. Tapi sebelumnya saya mau cobain lagi kopinya. Saya mau ngajak sahabat EJ semuanya untuk sekali ini edisi kopi susu, ya kan? Kalau kemarin kopi hitam. Kita ngopi dulu. Ayo ngopi dulu sahabat EJ. Spesial ya? Spesial banget. Enak nggak rasanya? Banget. Ini produksi sendiri loh. Produksi sendiri, asli dari tangan sendiri. Fresh kopi dan rasa banget kopinya. Buatannya emang natural banget. Iya, memang itu. Ini segala sesuatu kalau dibuat dengan hati itu pasti jadinya enak. Pasti otomatis. Mungkin bisa ini kan mereknya Mbak. Oh iya, betul. Jadi ini produksi sendiri dari Tias Bintang, nama kopinya Kopi Bintang 5. Jadi kita menyediakan kopi yang siap minum, ada kopi bubuk,
dan kopi bijian. Kopinya ada Arabica dan Robusta dari kopi-kopi di Indonesia gitu. Jangan lupa cobain ya, nanti untuk kontaknya ada di akhir acara. Terima kasih Mbak Winnie. Tadi selain ayah yang pokoknya nggak bisa digantikan dengan apapun, ya kan? Dalam pergaulan sehari-hari ada nggak sih teman, Mbak Winnie punya sahabat nggak? Ada. Oke. Sahabat, teman pasti banyak ya. Sahabat, saya ini orangnya bukan picky ya, tapi lebih ke arah yang nemu chemistry-nya Mbak. Iya. Klik gitu. Ada satu orang yang buat saya selalu. Yang itu yang membuat motivator, terinspirasi. Oke. Yang buat saya bisa bertahan. Oh iya, perempuan harus strong, perempuan harus bisa segalanya. Beliaunya ini adalah satu-satunya sahabat saya yang benar-benar menginspirasi. Kebetulan beliaunya sendiri adalah yang pemilik AJ Entertainment, Ibu Evi, dan beliaunya sangat menginspirasi saya sekali selama ini. Karena beliaunya saya bisa berdiri sampai saat ini. Saya yang dulu pernah hampir menyerah, bahwa tadinya saya mikirnya nggak mampu nih, aku nggak mampu, tapi beliaunya menguatkan, selalu menguatkan Mbak gitu. Jadi saya selalu melihat beliau ini orang yang atraktif dan banyak cara. Dia nggak pernah menunjukkan bagaimana kita taunya selalu happy gitu. Dia selalu happy, dia selalu bisa menutupi semua masalahnya, dan akhirnya itu yang saya jadikan contoh ya, contoh gitu. Bu Evi bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi alhamdulillah beliaunya selama ini selalu menjadi penyemangat saya. Jadi apapun itu, walaupun terkadang mungkin ada beberapa masalah privacy atau apalah yang beliaunya nggak tahu, saya nggak pernah cerita banyak, tapi paling tidak penyemangat support paling utama adalah beliaunya sendiri, Ibu Evi. Iya. Karena kalau banyak yang bilang kan kalau rezeki itu nggak melulu tentang uang. Betul. Gitu. Jadi pertemanan yang baik, temen yang bisa dijadikan contoh, ya kan. Terus ketemu dengan orang siapapun gitu, dengan kita menerima perlakuan baik dari orang tuh juga termasuk dari berkah ya. Alhamdulillah Mbak. Saya selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Lingkungan yang baik. Jadi benar-benar jadi support positif vibe buat saya. Iya, benar-benar. Jadi happy gitu loh. Berada di lingkungan yang vibes-nya baik tuh kitanya happy. Betul. Real sih Mbak itu. Iya. Oke. Nah, Mbak, dari sekian lama perjalanan lah ya, karena kan Mbak Winnie juga seorang pekerja, punya anak segala macam. Nah, boleh dong dibagikan mungkin tips lah, atau bagaimana ketika kita mengalami masa-masa bosen, atau juga pesan-pesan buat wanita sana yang mungkin sekarang juga mempunyai problem dalam keluarganya. Boleh. Mungkin sedikit saya tambahkan buat wanita di luar sana, terutama ibu. Saya selalu menggunakan waktu me time. Me time tuh nggak harus kita ke salon, nggak harus kita ke sauna atau spa ya Mbak. Iya, betul. Nggak perlu buang duit banyak kok kita untuk me time. Saya lakukan sendiri dengan aktivitas yang saya bikin mungkin menurut saya nyaman gitu. Entah mungkin ada sebagian wanita di luar sana sukanya olahraga, silakan luangkan waktu untuk olahraga gitu. Atau mungkin kayak saya mungkin hobinya nyanyi, ya mungkin bisa karaoke mobile gitu kan. Go ahead gitu, silakan aja gitu. Jadi buat kita refresh lah gitu, supaya apabila terjadi kejenuhan dalam kita mendidik anak, merawat anak sehari-hari, kita lelah kerja, lelah dengan permasalahan hidup, ya paling tidak kita punya waktu me time, paling tidak sisihkan. Punya cara untuk ngilangin ya. Itu harus. Dan setelah itu mungkin kita akan ngadepin anak-anak lagi, ya paling tidak kita udah refresh lah gitu. Jadi jangan semua harus ini kan ke anak-anak gitu aja. Dan jangan ditelan sendiri juga. Iya, luapkan aja sih. Iya. Kalau misalnya memang biasa berdoa, sholat itu aja sih pengalihannya. Bener. Yang paling utama. Kasih waktu untuk happy sedikit aja, pasti itu akan mengubah banyak hal ya. Betul. Iya. Mbak.
Itu penting. Salah satu. Yang penting harus happy, harus Betul, bahagia. iya, betul. Menjaga kewarasan. Iya, benar. Wanita kalau nggak waras sudah bubar dunia persilatan Betul, ya. betul. Karena efeknya akan kemana-mana. Betul. Oke, makasih ya Mbak Winnie. sama-sama, Mbak Waktunya Tia. menyenangkan sekali kita ngobrolnya. Semoga selalu sehat. Mbak Tias juga. Banyak Dan kru Eja Entertainment. juga. berkahnya, Selalu ya. Lancar semuanya ya Mbak ya. Amin, amin. Sahabat EJ, akhirnya selesai juga kita berbincang-bincang dengan Mbak Winnie, salah satu wanita hebat yang ada di Indonesia. Jangan lupa saksikan EJ Talk di channel YouTube untuk melihat keseruan-keseruan dari wanita Indonesia lainnya yang akan kita hadirkan di channel ini. Ada banyak wanita-wanita yang menginspirasi dari segi kehidupannya sebagai wanita. Nah, Tias Bintang pamit, jangan lupa untuk selalu stay tune di EJ Talk, wanita dan ceritanya. Selamat menikmati hari Anda bersama keluarga, selalu sehat dan yang penting harus bahagia. Karena bahagia itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Tias pamit, hold your happiness.